Kita yang jelas bukan beras yang buat makanan kita ya. Di kita nggak bisa produksi sendiri Pak emang Pak? Mahal itu 100.000. Soal impor 1.000 ton beras Amerika Serikat, Zulhas, bukan beras biasa, misal buat yang kena gula. Pemerintah menjelaskan rencana impor 1.000 ton beras dari Amerika Serikat, bukan untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari masyarakat. Beras yang didatangkan disebut sebagai beras khusus dengan segmen pasar terbatas dan harga relatif tinggi. Oh yang beras, itu mengenai beras khusus, kata Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 2 Maret 2026. Disebut beras khusus ya. Nah kalau beras khusus ada juga beras buat orang yang kena gula gitu. Kita yang jelas bukan beras yang buat makanan kita ya. Jadi berbeda jenisnya Pak? Kalau beras khusus ya memang ada, termasuk perjanjian kita dengan Jepang kan ada beras Jepang tuh. Yang buat restoran-restoran Jepang kan dia berasnya khusus mendatangkan dari sana. Ya itu kita boleh ya. Di kita nggak bisa produksi sendiri Pak emang Pak? Mahal itu 100.000 lebih 1 kilo kan? Iya, siapa mau beli kan? Yang beli kan yang makan di restoran Jepang aja kalau yang Jepang kan gitu. Lebih murah impor ya Pak? Bukan mahal harganya ya. Kayak beras Jepang itu 100.000 kan 1 kilonya ya. Ia menegaskan, beras yang dimaksud bukan beras yang biasa dikonsumsi masyarakat luas. Seperti Jepang gitu, ada beras Jepang, disebut beras khusus, ujarnya. Nah kalau beras khusus, ada juga beras buat orang yang kena gula gitu. Kita yang jelas bukan beras yang buat makanan kita, lanjutnya. Zulkifli menjelaskan, impor tersebut merupakan bagian dari kerjasama dagang timbal balik antara Indonesia dan AS melalui skema Agreement of Reciprocal Trade, ART. Volume impor disebut relatif kecil, yakni hanya 1.000 ton. Pemerintah memastikan kebijakan ini tidak akan memengaruhi pasokan maupun harga beras nasional karena menyasar ceruk pasar tertentu. Menurut dia, praktik impor beras khusus bukan hal baru. Indonesia juga memiliki pengaturan serupa dengan Jepang, terutama untuk memenuhi kebutuhan restoran Jepang yang memerlukan jenis beras dengan spesifikasi tertentu dan tidak diproduksi massal di dalam negeri. Saat ditanya alasan tidak memproduksi beras tersebut di dalam negeri, Zulkifli mengakui faktor harga menjadi pertimbangan. Mahal itu, Rp100.000 lebih 1 kilo kan? Siapa mau belikan? Katanya. Yang belikan yang makan di restoran Jepang aja, lanjutnya. Ia kembali menekankan, kebijakan ini bukan karena produksi beras nasional tidak mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, melainkan karena pasar beras khusus sangat terbatas dan harganya tinggi. Kayak beras Jepang tuh Rp100.000 kan 1 kilogramnya, tambahnya. Pemerintah memastikan, impor 1.000 ton beras dari AS tersebut tidak akan mengganggu pasar beras nasional. Beras yang didatangkan diperuntukkan bagi kebutuhan spesifik, bukan untuk menggantikan beras lokal yang menjadi konsumsi mayoritas masyarakat Indonesia. Sejalan dengan penjelasan pemerintah soal impor beras khusus, pemerintah juga memastikan bahwa impor produk pertanian dari Amerika Serikat senilai $4,5 miliar AS atau sekitar Rp75,6 triliun digarap sepenuhnya oleh pihak swasta, bukan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.